pengalaman paling enak jadi polisi itu seperti apa, Bang? Bang, ditugaskan sebagai kasat lantas. Itu kriteria untuk bisa itu di mana? Apakah Abang ditunjuk langsung atau karena memang melihat ada sisi Abang yang memang agak kuat untuk mengatur lalu lintas atau seperti apa itu? Tapi kenyataannya itu kan, Bang, banyak juga pengendara yang memang nakal, Bang. Nah itu Yang iseng, yang nakal. Apalagi kalau sudah anak muda, Bang, ya udahlah. Cara naik kendaraannya seperti apa gitu kan? tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 kami dari Satlantas Polresta Samarinda akan melaksanakan operasi Patuh Mahakam. Semoga dengan adanya operasi Patuh Mahakam ini hubungan Samarinda makin tertib dalam berlalu lintas. Salam jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten Mari Bicara kita gelar di tempat berbeda, outdoor, tepatnya di Hotel Haris di lantai M. Oke, di sesi ini kita kedatangan tamu istimewa. Lagi-lagi tamu istimewa. Namanya Kompol Laude Prasetyo Fuad, atau lebih dikenal dengan jabatannya sebagai Kasat Lantas Polresta Samarinda. Selamat datang, Selamat datang, Bang. Nah, tadi sudah izin panggil beliau ini Abang. Karena supaya biar lebih akrab. Oke. Nah, ini menarik karena Bang Laude ini baru sekitar berapa bulan, Bang? 6 bulan. Baru 6 bulan jabat sebagai Kasat Lantas. Nah, nanti kita ngobrol sama beliau terkait bagaimana pekerjaan beliau dan bagaimana keseharian beliau. Tapi seperti biasa, saya pengen tahu dulu latar belakang beliau ini. Oke, Bang. Abang ini aslinya dari mana, Bang? Asli saya dari Kubuton ya, dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Bang. Oke. Kok bisa sampai ke sini tuh diceritain, Bang? Gimana itu, Bang? Kita sampai di sini yang namanya Polri ya. Ya. Kalau Polri kan tekan kontraknya bersedia ditempatkan di mana saja. Saat ini kita diberikan kepercayaan oleh Polri untuk bertindak di Samarinda. Oke. Kalau boleh tahu, Bang, Abang Akpol angkatan? Saya Akpol tahun 2008. 2008. Ya, pendaftarannya di 2005, maksudnya pendaftaran di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ya. Bang, dari Sulawesi Tenggara di kota? Saya Bau-Bau. Bau-Bau. Bau-Bau itu kan identik sama pantai ya, Bang ya? Berarti anak pantai ini. Ini anak pantai. Jadi kalau anak Sulawesi itu biasanya sebutannya anak pantai. Bang, di Bau-Bau itu waktu masa kecil Abang, itu kita pengen tahu aja seperti gimana sih? Apakah memang ada niatan dari kecil cita-citanya pengen jadi polisi atau memang dari awal dari kecil saya pengen jadi pemain bola atau saya pengen jadi apa? Sebenarnya kita masa kecilnya itu seperti apa itu, Bang? Dan namanya anak kecil pasti cita-citanya banyak ya. Banyak ya. Ada yang pengen jadi dokter lah, pengen jadi dokter gigi atau yang lainnya. Tapi ternyata memang takdir membawa jadi polisi. Tapi sebenarnya waktu kecil pengennya jadi apa itu, Bang? Pernah nggak terlintas waktu kecil? Belum pernah terlintas sih, karena emang keluarga besar tidak ada yang polisi ya, jadi belum pernah tergambarkan. Oke. Tapi takdir jadi polisi ya. Di keluarga yang pertama jadi polisi. Oke, jadi keluarga besar rata-rata pegawai PNS. PNS ya? Oke, PNS. Berarti beliau ini kalau di keluarganya pemberontak. Kalau boleh tahu, Bang Laude anak ke berapa? Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Ya. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 1, perempuan 3. Beliau sendiri laki-laki. Berarti memang beliau harus jadi polisi. Kalau tadi udah briefingnya, berarti memang sampai harus jadi. Iya. Oke, Bang, ini setelah Akpol, selesai pendidikan Akpol, tugas pertama itu di mana, Bang? Saya dinas pertama di Polda Kalimantan Timur. Setelah itu ditempatkan di Polres Kutai Kartanegara. Setelah itu pernah juga ke Polres Tarakan, pernah juga di Polres Bontang. Oke, Polres Bontang. Kemudian sekolah PTK. Lanjutkan sekolah. Setelah habis pendidikan itu? Setelah pendidikan itu 2016 saya di Jambi. Di Jambi beberapa Polres di Jambi, kemudian 2020 saya pindah lagi ke Kalimantan Timur. Pindah Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Kemudian pindah lagi ke Polres Kutai Timur jadi Kabaok.
Oke. Kemudian kembali lagi ke Polda di Direktorat Lalu Lintas sebagai Kasat PJR. Kemudian setelah itu 2 tahun setengah masuk lagi di Samarinda. Oke. Berarti waktu kembali ke Polda 2020 itu jelang-jelang persiapan IKN, Bang ya? Ya, jelang persiapan IKN. Oke. Terlibat juga langsung di situ, Bang? Saat itu 2020 masih proses survei ya. Survei ya? Kemudian saya 1,5 tahun jadi Kabop di Kutai Timur, saya kembali jadi Kasat PJR. Nah, disitulah mulai proses pembangunan berjalan. Jadi kalau kita bicara IKN ya sebagai salah satu saksi sejarah lah dari IKN yang masih belum ada apa-apa sampai seperti saat ini. Iya. Itu yang pertama kali dikawal sebelum ada apa-apa IKN itu apa itu, Bang? Ngapain aja di situ tuh? Survei dulu ya. Survei, berbagai instansi ya, survei terkait dengan kondisi situasi yang ada di wilayah IKN, kemudian posisi-posisi di mana nanti posisi bangunan-bangunan yang ada di IKN. Oke. Nah itu. Ini beliau ini tahu dari masih hutan, IKN itu masih hutan sampai jadi sekarang, nah, jauh-jauh loh dari Sulawesi Tenggara menjadi saksi sejarah IKN. Tapi Bang, kalau ini kan Abang sudah di sini, sudah jadi saksi sejarah IKN. Teman-teman di bawah-bawah sana itu kontek-kontekan masih sudah tanya-tanya juga ya soal gimana IKN di sana itu, ada juga seperti gitu, Bang? Ada juga lah, kan kita masih komunikasi ya dengan teman-teman sekolah, apalagi sekarang kan ada WhatsApp ya, jadi kita ada grup ya. Masih komunikasi lah sama teman-teman. Oke. Ternyata sama ya. Biar polisi pun ada grup sekolah, ada grup sekolahnya. Oke, ini Bang, ini menarik Bang. Abang kan habis pendidikan itu ditugaskan di Kaltim, di Kaltim. Bukan melewati ya, di fase di banyak daerah yang artinya walaupun dia Kaltim, saya yakin pola kehidupannya itu agak-agak berbeda lah. Kayak seperti di Kuping, di Balikpapan, ya kayak di Samarinda. Apa menemukan itu juga ya, kalau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda itu ya di masyarakat gitu. Ya kalau Kaltim secara keseluruhan ya, ya karakternya hampir sama lah semua. Hampir sama. Karena emang kan kalau Kaltim ini masyarakatnya multi etnis ya. Jadi di setiap tempat saya berdinas ya kita temui juga multi etnis itu. Oke. Ya, Bang Laudeni ya, karena pendidikannya di Semarang sana kemari, saya nggak lihat itu khas bau-baunya. Saya malah lihatnya sepintas, kalau nggak lihat apa namanya nih Bang, ini orang Jawa ini. Kalau nggak lihat apa namanya, ini orang Jawa ini. Nah setelah ngomong, orang Buton ternyata. Kalau karakter orang Buton itu seperti apa sih Bang? Ya petualang lah ya. Iya petualang, sama ya Sulawesi Bang ya. Petualang. Oke. Tapi kalau di circle teman-teman masa muda dulu, memang banyak yang keluar daerah gitu, atau cuma Abang aja atau bagaimana? Banyak juga sih, banyak yang keluar daerah, banyak juga yang masih di sana, banyak juga Bang ya. Iya. Oke, nah ini. Nah terus sudah keliling Kaltim, yang menarik dia dapat jodohnya di Kutai Kartanegara. Memang bahaya kalau Tenggara gitu. Kalau boleh tahu Bang, nikahnya tahun berapa? 2014 ya. 2014 di sini ya, di Tenggarong ya. Tenggarong. Jodohnya orang Tenggarong. Makanya saya bilang KTP beliau sudah KTP Kaltim. KTP Kaltim karena kartu keluarganya pasti Kaltim sudah. Kakak Kaltim, Bang. Ya itu. Oke, Bang. Anak berarti, Bang? Anak baru satu. Umurnya? Umur 9 tahun. Sekarang diboyong di sini, berarti sekolah di sini. Sekolah di sini. Kalau istri di rumah aja atau ada kegiatan lain? Di rumah aja. Di rumah aja ya. Oke. Nah ini menarik ini. Jadi kalau mau tahu komandannya yang ngurus lalu lintas, yang ngurus soal lalu lintas di Samarinda, ini beliau. Siap. Bang, ditugaskan sebagai Kasat Lantas. Itu kriteria untuk bisa situ di mana? Apakah Abang ditunjuk langsung atau karena memang melihat ada sisi Abang yang memang agak kuat untuk mengatur lalu lintas atau seperti apa itu Bang? Sistem mutasi jabatan di Polri kan melalui asesmen ya. Kita dari Biro SDM kemarin juga kita sudah melalui asesmen. Kemudian dinilai oleh pimpinan
layak untuk jadi Kasatlantas Samarinda, makanya kita diberikan kesempatan untuk jadi Kasatlantas Polresta Samarinda. Oke, Bang. Kasatlantas ini, men. Kasatlantas. Nah, ya itu makanya kemarin saya bilang juga, Bang, waktu mau podcast ini kan, Iya. kalau tidak Pak Kapolres, coba tuh Kasatlantas. Wah, iya. Lalu respon, alhamdulillah bisa dapat. Aku Pak Kapolres tuh sibuk banget, Iya, sibuk kita tanya sekali, saya. Bang. Dia pengen, cuma sibuk banget, gitu. Sebenarnya mudah-mudahan nanti dapat jodoh waktu bisa podcast juga ngobrol sama beliau lah. Gitu. Nah, Bang, ini menarik. Kalau ini sudah terkait kerjaan ini, Bang. Ini kan sudah mulai masuk tahun ajaran baru untuk anak sekolah, gitu ya. Terus belum lama juga saya ikut pertemuan tuh di sekolah anak saya yang baru masuk juga kan. Kalau ternyata penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor ini sebenarnya tidak dianjurkan oleh sekolah. Tapi kan kenyataannya kan, ya mungkin karena berbagai macam alasan, Bang, ya, jarak atau segala macam. Dan di tempat anak saya sekolah itu, Bang, justru diarahkan kelas 1 dan kelas 2 itu diantar sekolah, Bang. Diantar sekolah. Jadi katanya selain supaya kita lebih peduli orang tua, yang kedua karena memang umur, Bang, ya. Iya. Umur untuk memiliki SIM. Syarat memiliki SIM. Batas memiliki SIM itu umur berapa? Minimal 17 tahun. Kelas 3. Di kelas 3. Ya. Nah, kalau di lantas sendiri, Bang, memang ada sosialisasi seperti itu atau memang gimana, Bang? Kalau dari lalu lintas ya pasti kita selalu sosialisasi ya terkait dengan syarat menggunakan kendaraan bermotor. Syaratnya kan harus memiliki SIM. SIM ini kan dimiliki syarat minimal harus umur dulu yang cukup. Oke. 17 tahun, kemudian akan mengikuti tes teori, kemudian tes praktek, kemudian juga tes kesehatannya juga. Tentu kepemilikan SIM ini kan bukan hanya sebuah surat, tetapi kompetensi bahwa yang bersangkutan tuh layak memiliki SIM dan bertanggung jawab di jalan. Karena kita tahu sendiri, banyak sekarang kita lihat bahwa masyarakat menggunakan kendaraan motor tidak memiliki tanggung jawab di jalan. Tidak memiliki tanggung jawab di jalan ini kan artinya bahwa dia harus memperhatikan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan pengguna jalan yang lain, baik roda 2 maupun roda 4, pejalan kaki termasuk juga harus kita perhatikan keselamatan. Iya. Kan tapi kenyataannya itu kan, Bang, banyak juga pengendara yang memang nakal, Bang. Nah, itu yang iseng yang nakal, apalagi kalau sudah anak muda, Bang, ya udahlah, cara naik kendaraannya seperti apa gitu kan. Nah, tapi memang kondisi-kondisi itu tidak bisa dihindari, Bang, ya. Iya, karena kan berlalu lintas itu kan diawali dari kesadaran dulu. Kita bicara lalu lintas ini kan dari zaman dulu sampai sekarang ya itu saja sebenarnya. Iya. Harus pakai helm, tidak boleh ngebut di jalan, berboncengan juga yang dibonceng punya helm. Aturan lalu lintas sudah jelas, semua juga sudah tahu, tapi semua juga masih banyak juga yang melakukan pelanggaran. Ya kesadaran itu tadi, bagaimana mau tertib dan selamat di jalan. Oke. Nah, Bang, ini tadi waktu saat saya pertemuan dengan pihak sekolah tuh, mereka itu juga ada keinginan, Bang, umpamanya pada saat siswa mereka itu cukup umur, di konsep bareng-bareng untuk ngurus SIM. Nah, itu memang kalau di lantas itu dibantu, dibolehkan atau seperti apa itu, Bang? Atau memang ada program yang untuk mendukung anak-anak sekolah supaya punya SIM itu atau gimana? Ya kita mendukung ya. Kalau emang ada sekolah-sekolah yang mau koordinir ya, kolektif ya, Bang, apa ya? Ya kolektif dalam pengurusan SIM, nanti kita komunikasi dengan kami, nanti kita siapkan waktunya khusus, kemudian jalurnya juga khusus. Artinya jalur ini karena kan mereka harus sekolah, waktunya terbatas kan. Betul. Tapi proses daripada pembuatan SIM itu tetap dilewati. Tetap bisa kita bantu, kita buatkan space untuk proses perjalanan itu, ada space khusus lah buat mereka karena waktu yang terbatas. Oke. Tapi memang sekarang kan, Bang, kalau ngurus SIM itu tidak lama, Bang, ya? Ya selama yang bersangkutan ada gitu ya. Ada, kemudian tes teorinya lulusnya cepat, kemudian tes prakteknya bisa. Nah, itu cepat selesai. Iya. Karena saya ingat anak saya ngurus SIM yang cuma beda hari itu tesnya itu aja ya, tes tertulisnya itu, Bang. Ya. Setelah itu dia tes kendaraan segala macam, nunggu ngantri, udah selesai keluar. Iya, benar. Oke. Nah, Bang,
selama jadi polisi. Nah, kalau ini saya selalu kalau sama kenalan saya yang polisi, Bang, saya selalu tanya apa pengalaman paling enak jadi polisi itu seperti apa? Kalau namanya kita berniat jadi polisi, kalau menurut saya sih enak semua ya, karena tugas dan tanggung jawab kita harus jalani semua, dan kita tidak bisa menghindar dari tugas dan tanggung jawab kita. Ya mau sibuk, mau lagi santai ya harus kita jalan. Nah, kalau semua enak, yang paling berkesan, Mbak? Makanya paling berkesan itu kalau lagi tugas apa gitu. Yang paling berkesan bagi saya sih selama dinas, waktu saya jadi Kasat PDL. Saat itu kita melaksanakan kegiatan pengawalan berbagai kegiatan kunjungan presiden ya. Oh iya, pas IKN. Pas IKN. Oke. Itu udah puluhan kali kita melaksanakan kegiatan pengawalan dan alhamdulillah seluruhnya kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang paling puncak-puncaknya itu ya pada saat peringatan 17 Agustus IKN. Nah, disitulah benar-benar kita full power lah dengan segala keterbatasan, dengan menggunakan dukungan yang ada. Semua berjalan dengan lancar. Oke. Tamu-tamu negara semuanya kita kawal. Iya, waktu itu kan tamu-tamu negara juga datang lagi. Wah, itu berarti dikawal semua pergerakannya, Bang. Maksudnya semua pergerakan kita kawal, baik dari presiden, para menteri, kemudian tamu undangan, ya kita kawal semua. Oke. Ya, Bang. Menurut info ada program terkini nih dari Lantas. Kalau mungkin bisa dijelasin, Bang, dalam waktu dekat ini apa program dari Lantas sendiri, Samarinda? Dalam waktu dekat ini kita dari Lalu Lintas ada Operasi Patuh ya. Iya. Operasi Patuh Mahakam 2025 ini dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 27, itu 14 hari dengan sasaran pada pelanggaran lalu lintas. Oke. Bang, ini sebenarnya yang menarik adalah terkait volume kendaraan, Bang. Kan kalau Abang pernah di Balikpapan, pernah di Samarinda, pernah di Tenggarong, kan banyak orang bilang tuh orang yang pakai kendaraan di Samarinda tuh lebih susah diatur daripada di Balikpapan. Kan biasanya ada seperti gitu, Bang. Ada. Kalau di Balikpapan tuh lebih teratur. Nah, sebenarnya secara umum itu kondisi itu seperti apa sih, Bang, cara penanganannya sih sebenarnya? Dan memang kebiasaan pengguna kendaraan di jalan itu di masing-masing daerah itu selama Abang bertugas ini seperti apa? Ya dipengaruhi faktor budaya sama kondisi daerah ya, terkait dengan perilaku berlalu lintas itu kan termasuk budaya ya. Oh gitu, Bang, ya. Budaya. Oke. Kalau memang secara apa yang kita ketahui bersama lah. Kalau kita ke Balikpapan atau kita ke Samarinda atau kita ke Tenggarong kan pasti tahu lah perbedaannya. Di sana seperti apa, di sini seperti apa, di sana seperti apa. Benar, Bang. Terasa itu, Bang. Ya, terasa perbedaannya. Ya, bukannya mau bilang apa ya, tapi memang kalau di Balikpapan kita jangan macam-macam deh. Pokoknya harus, kalau di sini kayak kalau teman-teman saya kadang kan kalau lagi motoran atau kemana di Balikpapan, wah kita nggak bisa terlalu tuh harus ketat banget tuh di gua. Padahal aku bilang sama aja, begitu kamu melanggar ya melanggar ya, Bang, ya. Sama aja. Oke, nah itu program tadi itu, Bang, program itu berapa lama, Bang? 14 hari itu. 14 hari ya? Operasi Patuh Mahakam itu nanti serentak se-Indonesia. Itu yang benar-benar di sweeping itu apa sih, Bang? Ya pelanggaran lalu lintas ya. Mulai dari pelanggaran tidak menggunakan helm. Pengendara di bawah umur, kemudian berkendara dalam pengaruh alkohol. Dan pelanggaran-pelanggaran yang lain yang termasuk kelengkapan surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan bermotor. Asik loh. Di bawah pengaruh alkohol. Iya. Sering ketemu kayak gitu, Bang, ya? Sering, beberapa kejadian kan ada yang masih dalam pengaruh alkohol ya. Itu malam biasanya, Bang, ya? Malam jam subuh. Macam aja jam malam yang subuh. Itu biasanya kalau kayak begitu gimana, Bang? Dia masih taruhlah ya masih mabuk. Gimana? Diamankan dulu di kantor atau gimana itu, Bang? Ya tetap kita amankan dulu ya, karena kan kalau dia melanjutkan bahaya. Kan bahaya bagi dirinya dan orang lain juga ya kan. Oke. Ada juga ternyata seperti itu. Kalau bermotor, Bang, Nah, ini kan ya kita nggak bisa cegah juga ya, Bang, ya. Kayak anak di bawah umur itu sudah naik motor. Bahkan saya lihat sekarang sudah tidak mengindahkan ya itu tadi disiplin berkendaranya, Bang, sudah nggak pakai helm kadang-kadang, sudah
sudah melanggar rambu lalu lintas dan sudahlah ugal-ugalan sudah, padahal masih kecil banget itu Bang. Itu bagaimana? Apakah memang kesadaran orang tuanya atau memang lantasnya memang harus kita sosialisasi lagi atau seperti gimana? Atau kembali ke kebiasaan itu tadi, Bang? Pertama tetap kita harus sosialisasi ya. Kami dari lalu lintas sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi baik melalui spanduk, kemudian kita sekarang juga gencar melalui media sosial kan, karena daya jangkaunya media sosialnya lebih luas. Kemudian juga di sekolah-sekolah juga kita berikan sosialisasi. Nah, terkait dengan peran orang tua ini penting juga. Iya. Karena yang belikan kendaraan orang tua, yang mengawasi juga orang tua, yang bisa marahin kan orang tua. Jadi peran serta orang tua ini sangat penting bagi anak di bawah umur agar tidak menggunakan kendaraannya. Kadang para orang tua mungkin merasa saya sibuk, saya udahlah saya kasih kendaraan aja, saya nggak mau sibuk gitu, capek karena emang ya orang tua punya aktivitas juga ya. Iya. Sebenarnya kalau kita kembali ke tadi yang masalah anak sekolah yang belum cukup umur menggunakan kendaraan motor tuh, ya ini peran serta pemerintah, peran serta orang tua, peran serta kepolisian juga agar bisa mengakomodir para orang tua termasuk anak sekolah agar mereka tidak menggunakan kendaraan masih di bawah umur. Nah, itu ya para orang tua ini. Tapi kadang-kadang juga Bang, kadang gengsi juga Bang. Tetangga anaknya sudah pada sekolah naik motor gitu kan. Ya kadang gitu ya, supaya kondisi sosial Bang ya. Kondisi sosial juga. Kadang keselamatan, pentingnya keselamatan itu yang masih kurang kan. Keselamatan, sebenarnya keselamatan anak-anak ini kan masa depan orang tua, masa depan bangsa juga lah sebenarnya. Kalau kita juga lalai dalam menjaga mereka ya apa jadi nanti kan. Karena memang kalau saya sempat baca juga dari berita-berita itu Bang, kalau data setiap tahun kecelakaan itu ternyata angka yang korbannya itu anak-anak di bawah umur karena dia mungkin cara berkendaranya yang gimana gitu, cukup banyak ya Bang ya? Cukup banyak, kalau data kita ya itu 3 tahun terakhir itu lebih kurang 300 anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan baik dia sebagai korban ataupun dia sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas. 300 anak Bang? 300. Wah, itu ada yang meninggal Bang ya? Ada. Nah itu 300 anak, hati-hati kalau mau anaknya, ya itulah Bang, kadang pemikiran orang tua kan sibuk ya. Iya. Apalagi yang baru cuma punya satu anak, umpamanya yang anaknya sudah aktif sekolah dan menurut dia di usia SMP sudah bisa naik motor, udah belikan aja gitu ya. Kadang gitu. Rasa sayang yang berlebihan juga ya kan. Rasa sayang yang berlebihan. Sehingga keselamatannya tidak diperhatikan. Jadi jangan karena rasa sayang berlebihan justru mengorbankan keselamatan anak. Padahal kan bisa aja Bang, mereka luangkan waktu sekian menit aja ya, antar jemput ya. Oke. Nah, menarik ini Bang. Untuk closing Bang, kira-kira terkait nanti program Lantas yang terbaru, ada yang mau disampaikan untuk untuk warga Samarinda dan sekitarnya? Silakan Bang. Untuk Bubuan Samarinda ya. Mari sama-sama kita tertib lalu lintas di jalan, karena keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas itu bukan hanya tanggung jawab dari Polri, tapi tanggung jawab kita bersama para pengguna jalan untuk menghindari kecelakaan. Tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 kami dari Satlantas Polresta Samarinda akan melaksanakan operasi Patuh Mahakam. Semoga dengan adanya operasi Patuh Mahakam ini Bubuan Samarinda makin tertib dalam berlalu lintas. Mantap. Oke. Bang Laude, makasih waktunya Bang. Sama-sama Bang. Saya tahu Abang kesini ini tadi juga kita sudah geser-geser waktu. Saya juga minta maaf kan. Iya, nggak apa-apa. Berubah waktunya. Siap. Abang, yang penting Abang sudah bersedia, sudah kehormatan bagi kami. Siap, sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa kolaborasi lagi dan bisa ngobrol lagi seperti ini, Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih.